Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mapel matematika, kita masuk ke pembelajaran 7 atau pelajaran 7 atau bab 7 tentang statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta cara mengambil kesimpulan berdasarkan pengolahan data tersebut. Dalam statistika, kalian akan mengenal istilah data. Data adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Nah, itu pengertian statistika dan data. Oke, kita kembali ke sini. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah baru saja menyelenggarakan sensus ekonomi. Tahukah kalian yang dimaksud dengan sensus? Apa yang dikumpulkan dari sebuah sensus? Ya, sensus adalah proses penghitungan jumlah penduduk, tingkat ekonomi, dan lain sebagainya yang dikumpulkan dalam bentuk data. Data ini kemudian diolah sedemikian rupa agar dapat dibaca oleh semua pihak. Ilmu untuk mengolah data-data tersebut adalah statistika. Setiap hari kita sering berhadapan dengan data. Misalnya saja data banyaknya judul buku perpustakaan di sekolah, data hasil panen, atau data nilai hasil ulangan. Data-data yang telah terkumpul tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel dan diagram. Melalui tabel dan diagram, kita akan lebih mudah memperoleh informasi yang diperlukan. Tabel dan diagram juga membuat sajian data menjadi lebih menarik. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa statistika mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu, masih banyak permasalahan lain yang berkaitan dengan statistika. Contohnya, perhitungan suara pada pemilihan kepala negara, hasil pertandingan sepak bola, jumlah siswa di satu sekolah, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk memahami pelajaran tentang statistika. Amati ilustrasi berikut. Pernahkah kalian melihat kedua diagram seperti gambar ini? Kayak ini ya, ada diagram. Diagram apakah itu? Diagram yang ada di ruang itu adalah diagram batang tegak dan diagram batang mendatar. Selain ada di ruang itu, diagram batang juga bisa kamu jumpai di kantor kelurahan atau di media massa seperti koran, majalah, dan televisi. Penyajian data dalam bentuk diagram dilakukan untuk mempermudah kalian dalam membaca data. Tahukah kalian apa perbedaan dari kedua diagram tersebut? Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Nah, untuk memahami cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang, terlebih dahulu kalian harus memahami cara mengumpulkan data. Oke, kali ini kita belajar terlebih dahulu tentang pengumpulan data. Oke, sebelum ke pengumpulan data, kita akan mengenal terlebih dahulu. Menurut sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka atau bilangan. Contohnya, data tentang hobi, pendapat setuju, tidak setuju, atau ragu-ragu. Nah, data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya, luas halaman sekolah 200 meter persegi, berat badan siswa kelas 4 adalah 25 kg, 27 kg, 30 kg, dan sebagainya. Tahap awal dalam kegiatan statistika adalah melakukan pengumpulan data. Jangan bingung ya, tadi sudah dijelaskan data adalah kumpulan dari berbagai keterangan mengenai hal tertentu untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Ya, jadi tahap awal dalam kegiatan statistika yaitu mengumpulkan data. Ada dua cara dalam mengumpulkan data, yaitu secara langsung dan dengan lembar isian. Satu, pengumpulan data secara langsung. Pengumpulan data secara langsung biasanya dilakukan untuk data sederhana.
Cara ini dapat dilakukan sendiri agar kamu lebih memahami bagaimana mengumpulkan data secara langsung. Kayak kita lihat di sini, ada aktivitas. Lakukan kegiatan pengumpulan data berikut secara mandiri. Oke. 1. Kumpulkan data tentang jarak rumah ke sekolah dari 20 orang temanmu. Nah, untuk mengumpulkan data secara langsung bisa dilakukan dengan melakukan wawancara. Wawancara yaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka atau bertanya secara langsung. Wawancara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari wawancara adalah data yang diperlukan langsung diperoleh sehingga lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kekurangannya tidak dapat dilakukan dalam skala besar dan sulit memperoleh keterangan yang sifatnya pribadi. Contohnya, mengumpulkan data tentang kegemaran teman dalam satu kelas. Kalian dapat bertanya secara langsung kegemaran teman-teman dalam satu kelas dan mencatatnya. Nah, untuk kegiatan ini kalian bisa bertanya secara langsung. Bertanya mengenai jarak rumah ke sekolah, jumlah anggota keluarga, mata pelajaran favorit, dan ukuran sepatu serta tinggi badan. Ya, ini mengumpulkan datanya secara langsung dengan melakukan wawancara. Bisa. Yang kedua, pengumpulan data menggunakan lembar isian. Cara pengumpulan data selanjutnya adalah menggunakan lembar isian. Lembar isian mempermudah kita dalam melakukan pengolahan data. Untuk memahami bagaimana cara melakukannya, kita lihat kegiatan berikut. Kalian akan mencatat kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih teman-teman sekelas kalian. Oke, jadi membuat tabel frekuensi, misalnya teman kalian namanya siapa, tulis. Jenis ekstrakurikulernya apa? Nah, nih di bawahnya sudah ada keterangannya. Catatlah nama teman-teman sekelasmu pada kolom yang tersedia. Kemudian tanyakan kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih teman-temanmu, lalu berilah tanda checklist pada salah satu kolom jenis ekstrakurikuler. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah sesuai dengan tabel yang telah kamu lengkapi. Berapa peserta yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler komputer? Nah, nanti ada ya, setelah kalian mendapatkan data ini, kalian pasti bisa menjawab ini. Berapa peserta yang mengikuti ekstrakurikuler komputer? Jenis ekstrakurikuler apakah yang paling banyak disukai oleh teman sekelasmu? Dan jenis ekstrakurikuler apakah yang paling sedikit disukai oleh teman sekelasmu? Oke, pengumpulan data menggunakan lembar isian bisa berupa mengisi kuesioner atau angket. Ya, kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan lembar pertanyaan. Data diperoleh dengan membagikan lembar pertanyaan kepada beberapa responden atau orang yang ingin dimintai informasi. Setelah lembar jawab diisi, kalian dapat mengumpulkan lembar pertanyaan tersebut lalu mengumpulkan data yang diperoleh. Kelebihan dari cara ini adalah dapat dilakukan dalam skala besar, biayanya lebih murah dan dapat memperoleh jawaban yang sifatnya pribadi. Sedangkan kelemahannya adalah jawaban bisa tidak akurat, bisa jadi tidak semua pertanyaan terjawab, bahkan tidak semua lembar jawaban dikembalikan. Contohnya apa? Pengumpulan data tentang kegemaran. Pengumpulan data tentang kegemaran teman dalam satu kelas dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner atau angket. Nah, bentuk kuesioner yang dapat dibuat untuk mendapatkan data, misalnya ini ada contoh ya, berilah tanda centang kegemaranmu. Nah, nanti lembaran ini dibagikan ke responden atau teman kalian untuk mengisinya. Nanti mereka akan memberikan tanda checklist pada kegemaran mereka. Kemudian contoh yang lain yaitu pemilihan ketua kelas. Pemilihan ketua kelas yang diikuti 4 calon. Pemilihan dapat dilakukan dengan membagikan kuesioner pada semua anak di kelas tersebut. Bentuk kuesioner yang dapat dibuat untuk mendapatkan data contohnya seperti ini. Nah, berilah tanda centang untuk ketua kelas yang kamu pilih. Jadi nanti teman kalian atau responden orang yang akan memberikan tanda centang untuk ketua kelas yang dipilih. Kemudian kuesioner ini dikumpulkan kembali kepada orang yang memberikan kuesioner. Nanti setelah itu bisa direkap, bisa dihitung untuk mengumpulkan data. Berapa data yang diperoleh. Yang ketiga, pengumpulan data
tentang minat belajar matematika di suatu sekolah. Contoh kuesioner yang dapat dibagikan kepada responden yaitu seperti ini. Kuesioner minat belajar mata pelajaran matematika. Nah, ini ada SS, STS, STS, ada keterangannya masing-masing. Kemudian responden tersebut akan memberikan tanda centang atau tanda checklist pada setiap kolom yang ada. Lanjut, melakukan pengamatan atau observasi. Mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan atau observasi. Observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau kejadian baik berupa manusia, benda mati maupun gejala alam. Kebaikan dari observasi adalah data yang diperoleh lebih dapat dipercaya. Contohnya, mengumpulkan data tentang curah hujan di suatu daerah dalam 1 minggu. Oke, selanjutnya penyajian data. Kalian telah melakukan kegiatan pengumpulan data ekstrakurikuler favorit dari teman sekelas kalian. Setelah selesai, tentunya data tersebut perlu disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dipahami. Cara menyajikannya bagaimana? Oke, menyajikan data dalam bentuk tabel ya. Kita yang pertama dulu, menyajikan data dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel, bisa juga dengan bentuk diagram. Kita akan belajar tentang bentuk tabel terlebih dahulu. Suatu tabel yang memuat data dan disertai frekuensi atau jumlah data disebut tabel frekuensi. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh berikut. Oke, contohnya, sajikan data berikut dalam bentuk tabel frekuensi. Tabel frekuensi itu seperti apa ya? Tadi sudah ada. Yang seperti ini namanya tabel frekuensi. Oke, nomor 1 datanya 2, 1, 1, 2, 4, dan seterusnya. Nomor 2, data ukuran sepatu dari 20 siswa. 33, 34, 33, dan seterusnya. Oke. Tabel frekuensi yang nomor 1 ya, jumlah saudara kandung. Oke. Di sini jumlah saudara kandung sudah ada datanya. Oke. Yang jumlahnya 0. Nah, ini turusnya. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3. 3 berarti tulis di sini ya, turusnya 3 nih. 1, 2, 3 ya, bentuk Romawi. Frekuensinya bilangan angka 3. Kemudian jumlah saudara kandung 1. Ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tulis sini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu garis miring di sini ya. Nah, setiap seperti ini itu 5 jumlahnya. 5, kemudian 6, 7, 8. Nah, frekuensinya 8. Dan seterusnya caranya dihitung ada berapa. Yang penting nanti frekuensinya jumlahnya adalah 20 sesuai dengan soal yang ada. Karena data ini berasal dari 20 siswa, berarti jumlah frekuensinya ada 20. Lalu nomor 2, tabel frekuensi ukuran sepatu. Kayak dilihat di soalnya, yang ukurannya 33 ada berapa? Dihitung di sini. 33-nya ada berapa? 34-nya ada berapa? Dan seterusnya. Nanti frekuensinya tulis berapa bilangannya, jumlahnya harus 20 sesuai dengan soalnya ya. Datanya diperoleh dari 20 orang. Oke, mudah kan? Turus adalah istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk memperoleh pembacaan angka.